Komisi Pemberantasan Korupsi mengamankan uang tunai senilai 225 juta rupiah dari operasi tangkap tangan di Bondowoso, Jawa Timur, Rabu 15 November 2023. Dari OTT ini, KPK menetapkan 4 orang tersangka. Keempatnya itu Kepala Kejaksaan Negeri Bondowoso Puji Triasmoro dan Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Bondowoso Alexander Silayan. Lalu, 2 orang pihak swasta pengendali CV Wijaya Gemilang yaitu Yosi Asotiawan dan Andika Imam Wijaya. Mereka terjerat dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi berupa pemberian hadiah atau janji dalam pengurusan perkara di lingkungan Kejaksaan Negeri Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur. Dengan menjadi 2 tim, mengamankan PJ, AKDS, YS, dan AIW, dan dibawa ke Polres Bondowoso untuk kita ambil keterangan awalnya. Rekan-rekan sekalian, dalam kegiatan tersebut turut kita amankan uang tunai sejumlah 225 juta. Rudi menyampaikan, kasus ini bermula ketika Kejari Bondowoso menindaklanjuti laporan masyarakat terkait dugaan korupsi proyek pengadaan peningkatan produksi dan nilai tambah hortikultura di Bondowoso yang dimenangkan dan dikerjakan perusahaan milik Yosi Setiawan dan Andika Imam Wijaya. Lalu, Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Bondowoso Alexander Silayan atas perintah Puji melaksanakan penyelidikan. Selama proses penyelidikan berlangsung, Yosi dan Andika melakukan pendekatan dan komunikasi intens dengan Alexander dan meminta agar proses penyelidikannya dapat dihentikan. Menindaklanjuti keinginan Yosi dan Andika, Alexander lantas melaporkan pada Puji. Selanjutnya, Puji memerintahkan Alexander untuk membantu. Dari situ, terjadi komitmen disertai kesepakatan antara Yosi dan Andika dengan Alexander sebagai orang kepercayaan Puji untuk menyiapkan sejumlah uang sebagai tanda jadi. Dari 450 juta rupiah itu, baru 225 juta yang disita saat OTT. Puji dan Alexander disangkakan melanggar pasal 12 huruf A atau B atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP. Sementara itu, Yosi dan Andika disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau B atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP. Di sisi lain, Jaksa Agung ST Burhanuddin menanggapi penetapan tersangka terhadap Kejari Bondowoso Puji Triasmoro. Menurut Burhanuddin, yang dikutip lewat Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana, pihaknya tak membutuhkan jaksa pintar tapi tak bermoral. Ya. Pak Jaksa Agung tidak membutuhkan jaksa yang tidak bermoral. Jaksa Agung mendukung OTT KPK terhadap jaksa yang tak bermoral, seperti Kejari Bondowoso Puji Triasmoro. Bahkan dalam setiap kesempatan, Jaksa Agung juga sering menyampaikan kepada masyarakat dan media apabila ditemukan anggotanya yang masih berbuat penyelewengan dan mencederai masyarakat akan ditindak secara tegas.
Kejagung menyampaikan apresiasi tinggi pada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam penangkapan 2 jaksa yang telah melakukan tindakan tercela, yaitu menyalahgunakan kewenangan. Dengan tegas, ia mengatakan kedua jaksa yang telah melakukan perbuatan tercela sudah tidak lagi dibutuhkan di kejaksaan, sehingga penindakan terhadap kedua jaksa di Bondowoso tersebut memang sudah sepantasnya.